Teman-teman asal omong, selamat berjumpa kembali. Kali ini asal omong akan omong-omong tentang Megawati dan kesunyiannya. Kira-kira apa? Ya, teman-teman, mari kita simak bersama uraian yang telah asal omong siapkan. Keluar dari kesunyian kontemplasi, Megawati Soekarno Putri membawa patung Dewi Keadilan untuk para hakim MK. Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang karismatik, akhirnya keluar dari ruang kontemplasinya yang sunyi melalui opininya yang dimuat di Kompas pada tanggal 8 April 2024. Dalam opininya itu, ia menggugah moralitas hakim Mahkamah Konstitusi sebagai seorang negarawan. Dalam opini itu, Megawati tidak menyerang Jokowi. Ia juga tidak mendorong dan menyemangati kadernya untuk melakukan hak angket di DPR. Ia justru beropini. Ia beropini tidak juga sebagai ketua partai politik yang terkemuka di negeri ini. Ia juga tidak beropini sebagai mantan presiden. Ia justru beropini sebagai warga negara. Warga negara biasa yang mengharapkan para hakim konstitusi bertindak sebagai negarawan untuk menjaga nurani bangsa yang tercatat dalam konstitusi. Oleh karena itu, Megawati berharap agar hakim konstitusi tidak hanya berfokus pada siapa yang layak sebagai pemenang menurut hasil pemilu berdasarkan elektabilitasnya, namun juga memperhatikan aspek moralitas, kejujuran, keadilan, dan konstitusi. Siapapun pemenangnya, asalkan saja kemenangan itu didukung oleh moralitas, kejujuran, keadilan, dan konstitusi. Opini tersebut merupakan respon Megawati yang pertama pasca Pilpres 14 Februari 2024. Setelah Pilpres 2024, 14 Februari yang lalu, dan disusul oleh pengumuman kemenangan Prabowo Gibran, Megawati tidak terdengar suaranya. Dia tenang dalam kesunyian kontemplasinya. Ketenangan kontemplatif itu biasanya dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri sebelum ia memutuskan sikap. Sekali lagi, sebelum ia memutuskan sikapnya bagi kemaslahatan bangsa dan negara ini. Sebelum memutuskan Jokowi sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan dalam Pilpres 2014, Megawati tidak banyak berkomentar. Hal yang sama ia lakukan pada Pilpres 2019. Lalu menjelang Pilpres 2024 pun ia tetap tenang. Setelah melewati diamnya yang panjang, ia memutuskan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari
PDI Perjuangan. Ada elit PDI Perjuangan yang mengatakan saat sikap Megawati yang cenderung diam sebelum memutuskan sesuatu yang penting, ia berdialog secara spiritual dengan Soekarno, bapaknya. Selain itu, ia juga mengedepankan apa yang menjadi harapan publik bagi dirinya. Ia mengedepankan harapan-harapan itu dalam rahim nuraninya. Sikapnya akan menjadi berbeda setelah ia keluar dari ruang meditasinya. Setelah ia keluar dari ruang meditasinya, ia membawa suatu keputusan yang menjadi arah sikap bagi PDI Perjuangan secara khusus dan publik pada umumnya. Setelah meletakkan keputusan di hadapan mata dan telinga publik, Megawati akan dengan semangat berapi-api berjuang membela keputusannya. Salah satu contoh yang paling terakhir dapat kita lihat, semangat Megawati mengkampanyekan Ganjar dan Mahfud MD menjelang Pilpres 2024. Megawati berpidato untuk kemenangan Ganjar Mahfud dengan semangat yang berapi-api. Ia membangun dengan kesadaran publik dengan kata-kata yang tajam. Kata-kata yang mengingatkan publik pada ayahnya Soekarno saat menyalakan api revolusi bagi kemerdekaan Indonesia. Kata-kata yang membangkitkan kesadaran publik tentang keberaniannya sendiri menentang Orde Baru yang menindas hak-hak sipil dan politik warga negara. Namun, setelah Megawati menyirami kesadaran publik dengan kata-kata yang tajam dan panas, ia kembali dalam ruang meditasinya. Hal itu juga dapat kita lihat setelah Pilpres 2024 ini. Di tengah hiruk-pikuk para elit politik mempersoalkan legitimasi etik kemenangan Prabowo Gibran, Megawati tidak berkomentar apapun. Banyak rakyat menantikan dan mengharapkan sabda politiknya, namun ia tetap diam. Karena diamnya itu, publik berusaha merabah dan merasakan sikapnya melalui sekjen Partai Hasto Kristianto. Pernyataan-pernyataan Hasto yang keras, tajam, dan kritis ditafsir sebagai sikap Ibu Megawati terhadap proses dan hasil Pilpres yang tidak jujur. Tidak puas dengan menafsir Megawati melalui Hasto, publik berjuang menafsir sikap Megawati melalui sikap politik Puan yang cenderung akomodatif dan lunak. Kita semua tahu, berbeda dengan Hasto yang tajam dan terbuka mengkritik Jokowi, Puan cenderung lebih lunak. Hal itu ditunjukkan saat mengatakan bahwa DPP tidak pernah memerintahkan PDI Perjuangan di DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu. Subjek dari hak angket itu bukan hanya kebijakan terkait pelaksanaan pemilu, melainkan juga dapat menyasar pada Presiden Joko Widodo. Beberapa anggota DPR dari PDI Perjuangan sudah menyuarakan hak angket itu. Namun Puan mengatakan PDIP belum menyatakan sikap tentang hak angket. Pernyataan Puan ini disusul dengan melempemnya pelaksanaan hak angket di DPR. Sikap Hasto dan Puan yang berbeda mengenai proses Pilpres dan hasilnya, serta terhadap cawe-cawe Presiden Jokowi menimbulkan persepsi publik bahwa Megawati bermuka dua.
Pada muka pertama, Megawati mengkritisi dengan tajam proses dan hasil pemilu yang tidak konstitusional, tidak jujur, dan tidak adil. Namun, pada mukanya yang kedua, Megawati cenderung lembut dan akomodatif. Terhadap wajah ganda Megawati itu, publik bertanya, mengapa Megawati Soekarno Putri bermuka dua? Ada dua jawaban atas pertanyaan ini. Yang pertama, pada satu sisi, Megawati ingin menghibur para pendukung dan pemilih Ganjar Mahfud yang sedang kecewa. Mereka kecewa karena percaya Presiden Jokowi tidak netral dalam proses pemilihan presiden. Mereka kecewa karena Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan. Mereka kecewa karena cawe-cawe Presiden Jokowi telah menyebabkan Ganjar Mahfud kalah dalam kontestasi pilihan presiden. Mereka kecewa karena dukungan Jokowi terhadap Prabowo Gibran telah menyebabkan Ganjar Mahfud kalah. Dalam konteks itu, Megawati tak ingin membuat para pendukung Ganjar Mahfud jatuh dalam kekecewaan yang mendalam. Oleh karena itu, Megawati menunjukkan keberpihakannya kepada para pemilih Ganjar Mahfud dengan mengkritisi secara tajam bahwa Pilpres ini tidak konstitusional, tidak jujur, dan juga tidak adil. Yang kedua, pada sisi lain, Megawati ingin melindungi para pejabat teras partai yang diduga memiliki kasus hukum. Kalau Megawati tidak mengakomodat dan terus menyerang Jokowi secara terbuka, bisa jadi kasus hukum yang diduga menjerat pejabat-pejabat teras partai bisa diangkat pada level tindakan hukum. Hal itu tentu dapat merusak citra PDI Perjuangan. Oleh karena itu, maka Megawati melalui Puan menunjukkan wajah yang lebih lembut, kooperatif, dan akomodatif. Itulah kedua persepsi publik terhadap dua wajah Megawati Soekarno Putri yang ditunjukkan melalui Hasto dan Puan Maharani. Di tengah menguatnya persepsi publik tentang wajah ganda Megawati melalui Hasto dan Puan, publik dikejutkan dengan kemunculan Megawati pada publik melalui opininya. Dalam opininya itu, Megawati tidak menunjukkan jargon-jargon revolusioner sebagaimana yang ia tunjukkan ketika berpidato, baik kepada publik saat berkampanye maupun kepada para kadernya saat melakukan pertemuan akbar, tatap muka, dan virtual. Melalui opininya, ia justru menyampaikan refleksinya yang mendalam tentang keadilan. Keadilan yang ia harapkan dapat lahir dari para hakim konstitusi. Megawati tidak mengharapkan keadilan itu datang dari Presiden Jokowi. Megawati justru berharap keadilan itu datang dari para hakim konstitusi sebagai para negarawan. Benteng terakhir dari moralitas bangsa, benteng terakhir yang tetap memastikan keadilan tidak akan mati punah digempur ketidakjujuran. Para hakim konstitusi menurut Megawati adalah Dewi Keadilan. Ada 3 karakter utama dari Dewi Keadilan itu. Pertama, matanya tertutup. Artinya, ia tidak berpihak. Saat matanya tertutup,
ia melihat bangsa dan negara dari hatinya yang terdalam. Hati yang tidak melihat kilau kekuasaan. Tangan kiri Dewi Keadilan itu memegang timbangan. Dewi Keadilan tidak melihat isi timbangan itu berdasarkan mata fisiknya. Ia melihat timbangan itu berdasarkan hati nuraninya. Sebab ia tidak mengetahui apa isi timbangan itu. Lalu pada tangan kanannya, Dewi Keadilan itu memegang pedang. Pedang itu bermata dua. Ia tidak tumpul pada salah satu bagian dan tajam pada bagian yang lain. Melalui opininya, Megawati Soekarno Putri memberi pesan agar Hakim Konstitusi mengidentifikasi diri sebagai Dewi Keadilan. Dewi Keadilan adalah seorang perempuan. Padanya ada kerahiman. Kerahiman yang mengandung kejujuran dan keadilan. Kejujuran itu tidak ada dalam kekuasaan, tidak ada dalam ruang. Kejujuran itu tidak dikandung dalam kode-kode hukum yang legal dan formalistik. Kejujuran itu tidak dikandung dalam populisme yang narastik. Kejujuran dan keadilan itu terjaga baik dalam rahim Sang Dewi, dalam kerahiman para hakim konstitusi. Mudah-mudahan keputusan para hakim konstitusi nantinya mencerminkan karakteristik Dewi Keadilan. Sahabat-sahabat asal omong, kita berharap seperti apa yang diopinikan oleh Megawati. Kita semua berharap keadilan dan kejujuran bisa datang dari Mahkamah Konstitusi. Teman-teman semua, asal omong sampai di sini dan semoga berkenan bagi teman-teman semua. Dan ulasan ini juga seperti biasa, ini akan selalu muncul di Sepak Pojok, pojokbebas.com. Teman-teman semuanya, sampai jumpa.